Pada tahun 1997, Bendungan Sapon hanya berupa free intake. Belum dibangun bendung karena air masih tinggi sehingga dapat langsung mengalir ke pintu irigasi. Kemudian pada tahun 2005 mulai dilakukan pembangunan bendungan. Pembangunan bendungan tersebut dilakukan karena adanya proses pengambilan sedimen atau galian pasir sungai besar-besaran yang mengakibatkan turunnya dasar sungai sehingga tidak mampu lagi mengalirkan air ke pintu irigasi. Proses pembangunan Bendung Sapon berlangsung selama 3 tahun, selesai pada tahun 2008. Irigasi Sapon mengairi lahan seluas 1.853 hektar yang bersumber dari Sungai Progo. Irigasi Sapon mengairi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Galur, Panjatan, dan Lendah, serta 15 desa. Kelompok yang terbentuk di wilayah Sapon sebanyak 38 kelompok P3A dan 2 kelompok GP3A. Pengurus kelompok P3A dibentuk dan dikelola langsung oleh petani. Petani mengatur sendiri jadwal pengairan dan persawahan mana saja yang akan diairi. Pada saat musim kemarau, apabila air tidak cukup, pengairan dilakukan secara bergilir, jadwal pengairan disesuaikan dengan kesepakatan kelompok. Sistem irigasi Sapon itu dengan sistem air permukaan. Mengambil dari Sungai Progo yang ada di Blok Sapon ini, kemudian dialirkan melalui saluran pembawa, baik primer, sekunder, tersier sampai petak-petak sawah yang ada di wilayah ini, yang kurang lebih luas wilayah irigasi kami ada 1.800-an berapa lah. Kalau ditanya penting dan tidak, itu sangat penting sekali. Karena dengan areal 1.853 hektar itu harus disuplai dengan irigasi, utamanya air yang ada di kami. Karena tidak bisa lepas ketika tanaman tidak kita airi otomatis tidak bisa. Sehingga dalam rangka untuk ketahanan pangan, kita harus mencukupi kebutuhan untuk irigasi tersebut. Kendala selama ini yang kita alami, pertama personel kami kurang. Tugas kami yang ada di sini kurang, kami hanya punya 11 personel. Kemudian kita juru tidak punya. Kemudian petugas pintu air dan pintu bendung, operasi bendung. Karena bendung besar ini idealnya paling tidak 2-3 personel. Kita hanya ada 1. Kemudian juru kami tidak punya. Kemudian pintu-pintu bagi yang ada di kami jumlahnya banyak sekali, kemudian jaraknya jauh, sehingga kami masih kurang. Namun demikian petugas OP yang kita tugaskan di lapangan keroyokan, saling bantu, sehingga dalam rangka pelayanan alhamdulillah walaupun dengan kondisi seperti itu masih bisa kita layani. Itu kendala terkait personel. Kemudian kendala di anggaran kami tahun ini, karena kita nyadar dengan adanya pandemi Covid ini banyak anggaran yang awalnya kita tujukan di sini kan dalam rangka mendukung program penanganan Covid, sehingga banyak yang dikurangi. Kalau dari sisi target hasil tanam, insya Allah kita masih bisa berjalan karena kita 7-8 ton per hektar yang ada di sini. Secara target hasil tanam, namun secara target indeks irigasi kami, penilaian irigasi masih kurang. Di Sapon kita punya GP3A. GP3A itu gabungan dari masing-masing P3A. Kita ada 2 GP3A, 1 di Banaran, GP3 Banaran, dan 1 lagi Mokeng. Di masing-masing GP itu membawai beberapa wilayah P3A. Sini ada 37 kelompok P3A atau kelompok-kelompok yang ada di wilayah tersier. Kegiatan operasi dan pemeliharaan dilaksanakan oleh petugas OP meliputi pembagian air irigasi, pembagian air malam hari, pengaturan pintu air di musim banjir, dan kegiatan pelumasan pintu air. Lalu ada pemeliharaan rutin gali walet atau sedimen dengan eksavator di saluran pembuangan ceme.
Kegiatan ini dilaksanakan karena ketika musim kemarau, aliran air terhambat oleh sedimen, dan ketika musim hujan, air meluap ke sawah karena aliran tidak lancar. Kemudian ada kegiatan pemeliharaan rutin gali walet dengan memberdayakan masyarakat, dengan tujuan aliran air lancar sampai hilir dan masyarakat tani bisa memiliki kesadaran untuk menjaga saluran irigasi. Selain itu, masyarakat di sekitar wilayah irigasi Sapon juga melakukan pemeliharaan rutin babat semak agar tidak menghambat jalannya air. Alhamdulillah, petani sangat merasakan dengan adanya irigasi ini. Karena itu akan meningkatkan produktivitas hasil pertanian daripada yang tanpa irigasi. Kendalanya, sekalipun ini saya bicara dulu yang ada di kaitannya ya, sekalipun Bendung Sapon itu memang dirasa sudah cukup airnya, namun demikian karena bangunan ini ada yang perlu direhabilitasi, sehingga kendala ini kami rasa masih banyak sekali, terutama bocoran-bocoran yang ada di lingkungan saluran. Terus kedua kalinya banyaknya sampah yang melimpah, sehingga ini sangat memberatkan bagi teman-teman OP yang setiap harinya harus mengangkat sampah yang ada di lingkungan irigasi itu sendiri. Upaya yang dilakukan masyarakat sini antara lain, kalau kami ambil contoh misalnya di masyarakat Keranggan, ini sudah membuat pengumpulan sampah, di mana warga untuk bisa mengumpulkan sampah dan diambil oleh petugasnya dan diminta untuk memberikan imbalan setiap bulannya itu sekitar 20.000. Ini kami rasa sangat mengurangi, namun demikian masih banyak juga di desa-desa yang lain yang sampai sekarang ini belum ada upaya seperti itu. Sehingga ini kami rasa masih perlu sekali adanya perkumpulan-perkumpulan atau kelompok-kelompok yang bisa menampung sampah untuk bisa dipilah-pilah, sehingga itu akan mengurangi kekotoran yang ada di lingkungan irigasi itu sendiri. Harapan kami tentunya tidak lepas dari bantuan pemerintah desa, sehingga kalau dengan adanya kotoran sampah misalnya, kalau pedulian pemerintah desa itu bisa ditingkatkan, saya yakin sampah-sampah ini akan semakin berkurang. Syukur dengan adanya perda, pergub yang konon katanya siapa yang membuang benda padat, benda cair maupun gas itu akan dikenakan sanksi 2 bulan, kurungan 2 bulan atau denda 20 juta. Kalau itu nantinya atau bisa dipertegas, saya yakin nanti masyarakat petani ini akan jera, sehingga benar-benar kebutuhan petani itu akan lebih terjaga dan bisa dilestarikan. Karena petani sangat memperhatikan sudah adanya Bendung Kamijoro yang jadi, airnya sekarang sudah melimpah, dan hanya awal-awal ini kan Kamijoro Makambulan baru diperbaiki, nggak masalah, dari bijinan masih mengalir. Dan yang perlu nanti kalau sudah jadi, kalau petani di Kejelik Pitu itu kan ada 3 GP3A, itu namanya yang hulu itu tadi, yang di Kamijoro itu, yang sini Kamijoro Kejelik Pitu ke barat itu pijaran kanan, yang tadi Pak Parji itu pijaran kiri. Dan sangat membutuhkan sekali karena air yang mengalir itu sangat diperlukan oleh petani supaya meningkatkan hasil produksi dari terutama padi. Kalau di sini kan biasanya tanam
MT1 itu biasanya air sudah mengalir mulai bulan September itu mulai tanam padi. Kendalanya waktu ini petani mengharapkan supaya OP itu ditambah, dan kalau air mengalir itu supaya dijaga tiap pintu. Jadi intinya kalau tidak dijaga tiap pintu itu ada petani yang nakal, itu bukan haknya, itu nanti dialirkan ke sawah lain begitu. Nah, nanti saya mohon itu sama Pak Parji tadi itu OP ditambah supaya tiap bendung atau tiap pintu itu ada yang menjaga.